Conte comeback to Juventus. Ini isu atau real nih? Real nyata nggak nih? Conte kembali lagi ke Juventus. Jadi kayaknya kita mau ngomongin tentang gosip ini ya. Di namanya gosip digosok makin sip. Yaitu adalah Conte mau balik ke Juventus. Tapi sebelum selain Conte yang akan kita bicarakan yang ingin kembali lagi ke Juventus, nah, ya seperti biasa kalau ada Andar di akhir bulan dan ada Paundra di akhir bulan, kita ngomongin apa yang terjadi selama di bulan November. Mungkin nggak seluruh berita, karena seluruh berita udah kita bagi-bagi nih sama konten-konten kita yang sebelumnya. Mungkin whole pertandingan dan siapakah pemain terbaik di bulan ini. Terus seperti biasa juga kita mau menghadapi di bulan Desember, akhir tahun, dan nggak terasa waktu cepat sekali. Kayaknya udah mau kiamat nih kayak. Waktu cepat banget berlalu. Itu udah di Desember aja, tapi kalau kalender dalam sepak bola ini belum di akhir tahun. Akhir tahunnya sepak bola nanti, bulan-bulan Maret, bulan April. Nah, di bulan Desember ada siapa aja yang akan kita hadapi. Setahu gue kita ada dua big match. Terus terakhir kita ada preview tipis-tipis saja, preview singkat mengenai melawan tim yang paling susah kita kalahkan. Yang paling susah kita kalahkan itu bukan Inter sebenarnya, tapi adalah Monza. Nah, sebelum gua ngomongin materi-materi tadi lebih banyak dengan Anda dan Paundra, kita kenalan lagi deh. Mungkin ada yang belum kenal atau baru nonton pertama kali karena setahu gue selalu akan ada penonton pertama di Suara Juventus ini. Oke, kenalan dulu dari yang jersey putih dengan siapa? Halo, Suara Juventini, gue Andar Juventini Singapura. Oke, thank you Andar. Ya, Andar pasti setiap akhir bulan bersama Suara Juventus ini untuk ngomongin rekap dan prediksi kita di bulan berikutnya. Terus yang pakai jersey hitam jadinya Bianconeri nih, putih dan hitam dengan siapa? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gua Paundra Juventini Meksiko. Buset, Juventus di Meksiko. Cowboy dong ya. Atau narkos nih, bandar. Narkos. Bandar. Kolombia itu. Columbia ya. Meksiko Oke, juga. informasi buat teman-teman setelah Juventus ini bahwa kita sekarang sudah membuka fitur channel atau fitur membership ya. Jadi teman-teman setelah Juventus yang menonton, yuk gabung bersama kita karena kita banyak kegiatan, banyak program yang kalian bisa lihat sendiri nanti kalau udah klik di situ ada kegiatan dan program-program kita. Klik aja nanti supaya interaksi kita dari Anda, dari gue, Jeki, dan dari Paundra bisa lebih dekat kepada penonton Soul Juventus. Karena tujuan kita mau bikin fitur itu buat itu. Oke, supaya channel ini terus ada, berkembang, dan terus menyapa teman-teman Soul Juventus. Ya Oke, sih. oke, kita lanjut ya mengenai tadi yang gue udah omongin di awal bahwa sebelum kita ngomongin rekap-rekap yang mengenai pertandingan Juventus di bulan November, ini ada berita yang mengundang perhatian dari Juventus ini, mengundang komen-komentar di setiap akun-akun bola, mengundang konten-konten pada bikin tentang ini. Walaupun menurut gua validasi terhadap berita Conte ini sebenarnya belum sampai di level ya misalkan kalau ada orang bilang kalau lo belum diberitain sama Fabrizio Romano belum sah. Ya belum sampai ke level itu. Cuman serunya udah udah sampai ke level kayaknya bakal bakal seru nih. Karena yang bikin seru itu sebenarnya bukan Conte-nya datang, Allegri-nya out-nya kayaknya. Yang bikin seru kayaknya Allegri out-nya dibanding Conte datang. Tapi buat gua pribadi ini bisa harusnya kita menjadikan pembahasan gue sama Anda sama Pondra. Menurut lu seperti apa nih berita ini? Apakah memang ini akan bisa terrealisasi ataukah hanya sebenarnya hanya digosok makin sip? Kalau Andar gimana? Kayak Andar semua berita kayaknya gosip doang ya, Dar, ya? Oke, Dar, gimana Dar mengenai berita Conte akan kembali lagi dan yang udah pasti kalau Conte kembali lagi adalah Allegri out. Iya, sebenarnya kalau kita ngomongin sepak bola ya, maksudnya mau pemain, mau players, sorry, pemain atau manajer tuh emang 1 tahun setengah menjelang akhir kontraknya tuh pasti akan selalu ada gonjang-ganjing kayak gini kan. Jadi memang Allegri itu pilihannya adalah 2024 dia extend lagi gitu atau ya kontraknya berarti habis nih sampai 2025. Waduh, extend lagi Sebenarnya kan serem sebenarnya gak kan tuh? ini cerita sama kayak Kiesa gitu. Kiesa lo Iya, iya. pilihannya lo musim depan lo jual atau dia hilang gratis gitu kan 2025. Jadi sebenarnya nggak aneh ketika semakin kita mendekati 2024 isu-isu soal Allegri ini akan selesai di 2000, sampai 2025 atau panjang atau diganti itu pasti tambah kencang gitu dan memang um, gue sih kalau gue sih ngelihatnya em, ini Hanya kan isu doang ya, ini kan cuma bergulir gosip-gosip karena ringan beberapa ya. waktu lalu tuh Hmm. memang ada Conte ditanya sama jurnalis atau apa gitu dia kunjungan ke kampus kalau nggak salah ditanya Juventus tuh kayak gimana apa mungkin lo balik sama Juventus terus dia bilang ya mungkin mungkin aja nggak ada yang nggak mungkin dan emang dia pengen dan dia kan sempat juga di artikel sebelumnya sempat Ke diberitain Vimovo sama ya? gol Italia yang dia nyesel katanya
terlalu emosional waktu meninggalkan Juventus dengan kasus restoran $10 $1 itu kan. Iya, Dia belum ngerasa lagi tambah dia sama Agnelli kan. Mm-mm. Jadi itu semua menyatu menjadilah berita ini gitu. Kalau gue sih bilang ya, ya bullshit sih, maksudnya nggak ada tanda-tanda ke arah ke sana. Dan Tuh. Oke, kalau oke. dari segi gue sih, gue nggak pengen sih Conte balik ke Iya. Juventus. Karena Em, sama karena sekali apa? nggak pengen. Karena Karena apa? karena historically 2.0 itu nggak pernah berhasil. Nggak pernah, gue nggak bilang selalu gagal, tapi nggak pernah lebih baik daripada sebelumnya. Dan belakangan kan kita udah benar-benar ngerasain nih Allegri 2.0, Pogba 2.0, Morata 2.0, you Morata name it, mendingan sih. you name it lah. Iya, maksudnya nggak Iya, lebih baik daripada sebelumnya kan, Bon. iya, iya, iya. Sama juga oke lagi. Tapi kan iya, kalau lo pengen Juventus yang lebih baik, lo cari yang lebih baik lah, bukan kayak mengulang nostalgia gitu. Ya, Buat bukan apa lembaran gitu? baru harusnya gitu ya. Maksud gua kalau lo masih pengen pelatih yang pakai 3-5-2, ya Allegri aja, ngapain si Conte gitu sih kalau gua. Mendingan Oke. cari darah muda Italia yang lebih hemat, apalagi yang bakal kita hadapin weekend ini tuh. Gue tertarik sih, DNA Juventusnya ada soalnya. Iya, 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 iya. Oke, ya. Jadi secara pribadi lu melihat ini adalah sebuah isu dan juga sekaligus tidak terlalu menarik ya buat yang comeback-comeback ya. Iya, kalau gue sih enggak big, Oke. ya big no buat Conte gue sih untuk balik Oke. ke Juventus. Oke. Nah, kalau Pondra gimana, Ndra? Sekaligus gue pengen nanya sama lu, mungkin lu akan senang kali ya Allegri out-nya ya. Apa gimana tentang isu Conte ini? Terus sekaligus kalaupun memang ternyata berita ini akhirnya menjadi besar, kan ada kemungkinan ya menjadi besar dan menjadi terrealisasi. Apakah red winning kemenangan dari seorang Conte yang 60%-an ya, bahkan dia unbeaten ya di Serie A ini bisa jadi modal nggak sih sebenarnya buat buat Juventus di Serie A ke depan nih kalau bersama Conte lagi? Apakah sama dengan Anda mengamini bahwa yang comeback-comeback itu nggak ada yang pernah beres lah? Gimana, Ndra? Ya kalau pertama kalau tadi menanggapi mengenai kabar ini ya, memang gue juga tadi sepakat sama Andar. Menurut gue ini masih spekulatif yang masih mentah, udah Iya, spekulatif mentah lagi. Jadi kayak masih jauh banget karena ini juga datangnya dari jurnalis kan. Dan iya, mungkin saja memang kabar ini ya dikarang-karang gitu bisa juga. Kan kita juga pernah punya pengalaman ya jadi wartawan bagaimana lo mengagendakan sebuah pemberitaan itu yang sebenarnya nggak ada berita tentang itu tapi lo munculin gitu supaya rame di media dan akhirnya lama-lama orang percaya bahwa bahwa berita itu benar dan akhirnya bisa mempengaruhi pemegang keputusan which is itu direksinya Juve ketika kabar itu dihembuskan terus dari sisi media akhirnya media pun apa pemegang keputusannya Juve pun akhirnya goyang gitu kan. Oh kayaknya ya juga ya, cocok juga ya, cocok juga ya gitu. Jadi memang mungkin ini ada agenda-agenda tertentu dari salah satu kubu ya, entah dari kubunya siapa gitu, mungkin saja. Tapi menurut gue ini masih jauh, masih masih mentah banget dan hanya baru bersumber dari satu orang. Benar tadi mungkin Anda bilang ini mungkin cuman sekedar obrolan warung kopi kan, ketemu lagi nongkrong atau kita ngobrol-ngobrol yuk, gimana menurut lo balik ke Juve? Ya ayo-ayo aja gitu kan. Dan itu dijadikan sebuah berita. Jadi masih menurut gue masih terlalu prematur lah mengenai kabar ini. Kemudian terkait apakah kira-kira Conte ini apa tadi cocok kembali oh, ke Juve. Gue juga 100% setuju juga sama Andar. Gue big no untuk yang yang comeback comeback-comeback CLBK gitu. CLBK ini big no karena memang dari historinya jelas mulai dari Marcelo Lippi dulu. Memang Lippi sukses juga tapi tidak sesukses yang pertama. Yang pertama kita tahu masuk final Liga Champions 3 kali, salah satunya kita juara. Sementara waktu Lippi periode kedua itu sekali kita masuk final Liga Champions tapi nggak juara kan. Dan jumlah Scudetto-nya pun juga nggak sebanyak yang pertama. Kemudian dari segi pemain ada Cannavaro, Pogba, terus ya termasuk pelatih juga Allegri itu juga ya nggak ada yang berhasil gitu. Yang satu-satunya yang bisa mengimbangi itu hanya Morata. Secara statistik itu Morata periode satu dan periode kedua itu seimbang gitu. Jadi Hmm. dibilang lebih baik sebenarnya bisa jadi lebih baik tapi sedikit lah, nggak signifikan gitu. Sama udah sih. Kalau banyak orang bilang Udah. Caceres. Tapi Caceres waktu pas periode pertama itu kan pinjeman ya. Kita minjem, nggak dalam status kontrak kita beli, habis itu kita jual lagi, terus kita buyout lagi gitu. Jadi yang pertama kasusnya menurut gua masih loan statusnya kalau Caceres. Habis itu dikembaliin, kita nggak tebus, habis itu baru kita beli. Makanya di periode yang Oke. Caceres yang kedua memang jauh lebih bagus daripada yang pertama. Tapi yang pertama kan statusnya loan. Jadi kalau gue melihat kayaknya ya kita butuh sosok pelatih yang lebih fresh sih, lebih seger. Malah harusnya kalau memang idenya seperti itu harusnya kebalik, harusnya Conte dulu baru Allegri gitu. Ini Allegri dulu baru Conte.
Jadi apa Iya, yang lo iya. harapin kalau mau ngebangun tim itu memang harusnya bersama Conte. Tapi kalau kalau sekarang sudah terlanjur sama Allegri, Allegri ini fungsinya bukan cuma sekedar membangun tim, tapi sekarang dalam kondisi Juve saat ini fungsinya adalah merapikan dan membangun tim gitu. Jadi ada dua tugas Allegri sekarang dan menurut gua sekarang Juve lagi kondisi bagus, konsisten di peringkat teratas, peringkat 2 dan masih bersaing dengan Inter Milan dalam kondisi yang jumlah pemainnya juga ada banyak masalah, cedera, suspend, dan dalam kondisi seperti ini Juve masih oke. Menurut gua kenapa enggak kita tetap terusin sama Allegri gitu, even sampai akhir musim ini. Dan kalau sampai akhir musim ini kita bisa Scudetto atau mungkin masih tetap bersaing dua besar, menurut gua itu tetap harus dilanjutin sih sampai habis kontraknya. Berarti masih semusim lagi ya di luar Menurut gua musim ini. masih kita karena trennya Allegri di musim pertama itu dia nggak bisa apa-apa, baru mulai membangun itu di musim kedua. Tapi musim kedua kita nggak punya sporting director. Artinya apa yang diinginkan sama Allegri dengan sporting director ini nggak match gitu. Makanya Hmm, pemain-pemain yang datang ya benar Allegri pengen pemain yang matang, tapi yang dimasukin malah Di Maria yang udah mau habis, Paredes yang ternyata nggak udah sebagus itu kematangan ya juga. kalau Di Maria ya. Iya, jadi dan sekarang Allegri masih ada beberapa pemain yang dia butuhkan kan, kayak sayap kanan. Dia pengen sayap kirinya Chiesa, sayap kanannya pengen ada satu lagi nih siapa? Makanya diincar kan Berardi. Masih belum dapat gitu. Jadi menurut gua masih banyak PR yang harus dikerjakan Allegri dengan Giuntoli. Jadi kalau udah ganti pelatih lagi, ya malah gua khawatir sayang nanti berubah konsep lagi, berubah pondasi lagi itu yang gua khawatirkan. Oke, thank you. Jadi emang sebenarnya dengan posisi Allegri seperti ini, lu nggak ada masalah untuk lanjut terus aja ya. Ngapain Nggak ada juga masalah, datengin iya. Conte lagi. Oke, terakhir Andar mengenai Conte ini sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, lu ada yang mau lo Yes. tambahin mengenai Conte Allegri ini? Em, nggak ada sih selain dia memang beginilah kalau detik-detik akhir kontrak ya memang pasti akan banyak isu-isu. Apalagi kan kita jelang ini ya jelang jelang Mercato ini kan ada juga cerita soal katanya Allegri clash sama Giuntoli gitu karena perebutan kekuasaan terkait transfer dan lain-lain gitu Transfer. kan. Ya, iya pasti akan selalu ada berita tentang Juventus karena kan kalau nggak Juventus ya orang beritain apa lagi gitu kayaknya Italia kan. Ya kalau kalau gue ngelihatnya sih ya Conte ya beritanya belum sampai tingkat validasi yang valid ya. Karena yang merelay berita ini jurnalis-jurnalis yang menjadi menurut gua tingkat kevalidannya tinggi kayak Fabrizio Romano, Romeo Agresti, Albanese itu nggak ada yang merelay berita ini. Jadi menurut gua Nicolas Kira. Kira, Jadi kira. ya udahlah cuma gosip aja. Kecuali 4 orang yang tadi gue sebutkan semuanya bareng kompak merelay berita ini mungkin bisa kita seriusan dalam satu materi. Jadi menurut gue ini cuma untuk ikut ngeramein teman-teman Juventus ini yang juga nimbrungin berita ini. Oke, kita lanjut lagi. Kalian bersepakat bahwa ini hanyalah isu dan kalaupun tidak isu big no ya semua berdua ya kan Conte ya. Ya, Big No. Jadi Ya meskipun nanti kalau dia jadi pelatih ya tetap kita dukung juga. iya iya Ya iya. Tetap kalau kita udah jadi kan pasti lain cerita. iya lain cerita dan gue yakin Conte tetap akan sukses juga meskipun ya balik lagi mungkin nggak akan sukses yang pertama. Oke Gitu oke. sih. Ya kita lihatlah perkembangan beritanya. Tapi sejauh ini perkembangan beritanya nggak maju juga. Jadi jurnalis besar tadi nggak ada yang memberitakan lagi. Jadi sampai detik ini beberapa hari kemarin sampai kita bikin tag ini juga nggak ada lagi berita-berita itu. Oke kita Dan lanjut ke apa? iya lanjut. Oke Oke. kita lanjut lagi ke berita mengenai bukan berita ya, mengenai tanggapan kalian mengenai bulan November ini. Kita mendapatkan 7 poin di mana kita tidak ada kekalahan. Memang gamenya sedikit karena kita tidak ikut apa-apa. Hanya seri A aja. Nah, yang menarik di bulan November yang katanya kalau setiap ada jeda internasional selalu dibayangi oleh kasus-kasus. Kali ini kayaknya kita aman. Tanpa ada kasus, kita bisa Alhamdulillah. melewati semua hal-hal yang kita tidak inginkan. Ya, pertama melawan Fiorentina kita menang 1-0. Itu golnya Miretti. Ya telur lawan Juventus adalah back kita adalah seorang striker, Rugani dan Bremer yang golin. Terus terakhir adalah kita 1-1. Gimana lu menanggapi dari jumlah seluruh pertandingan? Hampir dari setiap pertandingan itu tidak selalu menunjukkan permainan Juve ada yang berubah. Hampir semuanya sama, yaitu kita bermain yang reaktif ya, atau pragmatif gitu. Pragmatis. Menunggu banget kita diserang, baru habis itu kita nyengat. Nah, gimana menurut lo, Kontra? Dari apa yang lo lihat? Ya kalau dari segi hasil sih menurut gue no problem ya. Kita mungkin bukan hasil yang terbaik tapi menurut gue sudah hasil yang cukup bagus gitu. Maksud gue kita bisa mendapatkan hasil yang lebih seperti waktu pas lawan Cagliari ya. Harusnya lawan Hmm. Cagliari ini kita bisa bisa menang lebih besar lagi.
Kemudian lawan Inter juga harusnya kita bisa menang lawan Inter, even itu cuma 1-0 gitu. Karena menurut gua lawan Inter kemarin juga Inter sendiri nggak ada perlawanan yang cukup berarti juga kok, bisa membuat peluang berbahaya itu juga nggak ada gitu. Satu satu itu aja, satu gol itu. Malah sebenarnya Juve ada dua peluang yang lebih berbahaya sebenarnya kan. Yang satu yang dapat Chiesa, peluang terbuka sekali kan di depan gawang, Hmm. sayangnya keluar gitu. Cuman itu nggak dihitung shoot ya, nggak dihitung shoot on goal, jadi tetap dihitungnya shoot on goalnya satu. Tapi menurut gue itu peluang terbuka yang harusnya Juve bisa memanfaatkan itu dan bisa meraih kemenangan. Kalau lawan Fiorentina juga, ya lawan Fiorentina lebih ke permainan pragmatis ya, secara position itu eh ya kalah telak dengan Fiorentina gitu. Even kita lawan tim seperti Fiorentina aja kita harus bermain pasif menunggu mereka datang, dan bahkan agak deg-degan juga tuh pertandingan lawan Fiorentina karena mereka menyerang cukup bagus dan Szczesny cukup sibuk juga di waktu melawan Fiorentina. Jadi menurut gua memang bukan hasil yang memuaskan banget, tapi menurut gua ini hasil yang cukup oke lah gitu. Oke, Meskipun kita cuma satu kalau dari nilai gimana? A, B, nilai, C, D, E, ya B plus, B C plus plus, lah, B plus. B plus ya. Oke, B B plus plus. ya untuk keseluruhan pertandingan. Tapi tahan dulu, kita masih di sini karena nanti gue pengen tanya lu pemain terbaik di bulan November siapa. Oke, kalau Anda gimana? Keseluruhan pertandingan di bulan November, kita tidak ada kekalahan. Tanggapan lu seperti apa di bulan November ini? Menyenangkan sih buat gue. Maksudnya ada satu pertandingan yang kalau nonton rekap yang bulan lalu, gue tuh khawatir di Florence ya, karena kita tuh terakhir menang di kandang Fiorentina itu 2018 Serie A. Jadi udah Oke. lama banget gitu. Jadi wajar kalau kemarin tuh kita sangat berhati-hati, dan akhirnya bisa keluar sebagai pemenang Bukan dengan. hati-hati banget itu, Ndar, nggak berani kayaknya. Iya, iya, karena ya itu lo dari 2018 lo nggak pernah menang di situ. Jadi wajar kalau akhirnya memang mainnya sangat begitu. Dan itu kan sebenarnya musim ini tuh jadi gue ngasih namanya hashtagnya Allegri Juve gitu. Jadi bener-bener Allegri Juve-nya tuh udah konsisten konsisten terbentuk gitu. Jadi sebuah frase Allegri Juve itu ya udah kelihatan banget gitu di bulan Hmm. ini. Em, Bener-bener cari aman, cari kemenangan atau cari poin penting gitu. Di Florence gitu, di Cagliari juga kita ngelakuin yang sama karena Cagliari itu di beberapa pertandingan sebelum lawan kita tuh mereka comeback gitu kan. Nah, itu Hmm. juga begitu kita bisa mengamankan 2-1 tuh ya udah gitu. Itu juga nyaris-nyaris kan, hampir bisa seri gitu. Seri. Lawan Iya, iya, Inter iya. itu obvious banget. Allegri Juve itu bergerak di babak pertama doang. Babak kedua tuh Ya, benar-benar iya, babak kedua, aduh. udah selesai pertandingannya. Itu yang komen-komen di story Juventini babak dua kayak gak niat mainnya. Emang gak ada, udah emang cari aman. Jadi ya Aman. Internya sendiri pun begitu. Iya, sama Internya kayak gitu. gitu juga Oh, itu babak kan dua. sebenarnya itu biasa Inzaghi sampai itu maksud gue, lu punya Inzaghi, lu punya Conte, lu punya Allegri, lu akan menghadapi tampilan yang sama menurut gue. Cuma beda marah-marah di pinggir lapangannya aja atau trainingnya aja gitu. Karena basically mereka konsepnya kurang lebih sama. Jadi Allegri Juve ini ya udah kebentuk nih. Kalau musim lalu menurut gue belum. Musim ini udah Allegri Juve banget gitu. Dan Iya, itu iya, iya. itu itu ya menyenangkan aja. Juventus sudah menemukan suatu bentuk sempurnanya Allegri dan Juve menjadi Allegri Juve itu ya udah gitu. Dan mudah-mudahan tetap terus konsisten Sudah terpatri menjadi menelurkan monumenta. poin-poin lah, 1-3 3 3 3 kadang-kadang satu gitu ya. Oke lah, alhamdulillah gitu. Dan partai-partai penting kita lewatin dengan sangat baik ya. Fiorentina sama Derby d'Italia itu kan yang paling penting ya bisa dibilang. Jadi ya Oke. Nilainya berapa memuaskan lah nilai? buat gue. A, B, C, um, D, E, Z. A minus lah. A, B. A minus gara-gara babak Oke. kedua Juve Inter tuh. Oke, A Kasihan minus ya. teman-teman gue yang bangunnya baru babak kedua kayak nggak nonton pertandingan katanya. Yang Iya, kebangun iya, pas udah iya. deket-deket subuh jadi pada kak nonton pertandingan, kasihan Benar, benar, ketinggalan. benar. Kalau gue keseluruhan pertandingan mungkin gue ada ingat-ingat lupa, tapi gue melihat setiap pertandingan ada momen. Momen yang paling berharga adalah Miretti golin di Fiorentina. Di Juventus kita masih tetap punya momen di mana senjata rahasia kita itu adalah bukan pemain pembeda. Senjata rahasia kita itu adalah kemelut atau bola-bola apa namanya? Apa namanya? Servis. Jadi kita masih punya andalan itu kan, Bremer, Rugani, ya di mana back kita adalah striker kita. Nah di lawan Juventus, di lawan Inter, momen kita adalah uh, Vlahovic. Menurut gua Vlahovic adalah sebuah momen ya. 71 hari lu gila kagak golin. Golin lagi lawan Inter, itu momen yang luar biasa. Nilai buat gua ya sama kayak Pondra ya, B plus. Kenapa? Karena kenapa lawan Inter nggak menang? Itu aja sih gua yang sangat gitu loh. Oke, kalau pemain bulan November yang menurut lu terbaik,
Ya kalau dari sisi man of the match sih ada Bremer, ada Kovacic, ada Vlahovic ya. Nah dari Anda siapa pemain bulan November? Em, Pemain yang sempat di awal musim di dianggap kayaknya habis ya one season wonder gitu. Kosik ternyata bulan ini menunjukkan sebagai assist getter Juventus lagi gitu. Hmm, Menunjukkan Crossing ya. orang-orang yang meragukan dia his back gitu. Jadi man of the month gue Kosik. Walaupun Crossing. ya Bremer stabil lah, memang sebagai tugasnya juga ya menjaga lini pertahanan dan membuat gol gitu. Tapi Kosik sih pembeda bulan ini buat gue. Crossing kan sempat masuk list jual juga kan di awal musim Sempat ya. masuk list jual dan orang juga nganggap gitu kan one season wondernya Juventus gitu lah. Dengan ekspektasi ada Ealing sebagai penggantinya Cambiaso dan dia tetap tetap nunjukin bulan ini dia iya kok tetap Kostik yang kita kenal di musim lalu gitu. Oke. Oke, Kostic ya spesialisasi crossing. Kalau Pondra siapa Indra pemain terbaik bulan November? Gua Gleison Bremer ya, Iya, Bremer gue. Bremer golin sih. Karena ya di 3 pertandingan itu menurut gua perannya Bremer sangat krusial sekali, Tapi kalah terutama asli sama waktu Turam. nggak sepenuhnya salah dia sih sebenarnya. Karena memang memang di dalam apa counter attack sebenarnya itu telat nutup kan si Rugani kan. Pas mau challenge sama Barella telat nutup keburu kamar ya udah ketinggalan lari Kalah sebenarnya start ya, Thuram. kalah start lebih tepatnya. Kalah start lari. Tapi sebenarnya itu pun juga udah benar Bremer dia ngebayangin kan, nggak diambil sekali juga gitu dia bayangin, cuman yang kesalahannya ada di Gatti. Tapi sepanjang pertandingan menurut gua Bremer berhasil mengunci Thuram kondisi yang lepas itu ya hanya itu aja. Tapi so far tuh ya Lautaro, Thuram itu nggak banyak bergerak apa nggak banyak pergerakan yang berarti, tidak banyak peluang-peluang berbahaya. Szczesny cukup terlindungi. Kemudian waktu lawan Cagliari juga sama, bahkan dia bikin gol pertama dan lawan Fiorentina itu juga kita bisa bertahan apa nggak kebobolan itu juga selain karena Szczesny juga karena Bremer gitu. Jadi Oke. Bremer itu menurut gua palang pintu yang sangat luar biasa sekali sih di Juve musim ini. Musim lalu kita udah melihat potensi itu, tetapi musim ini menurut gua lebih matang lagi gitu. Gua melihat Bremer. Ya mungkin secara building serangannya masih agak kurang, tapi dari segi pertahanan ya dia benar-benar sosok back yang tangguh gitu. Iya, iya. Kuat banget gitu, benar-benar lo susah buat dilewatin. Bola-bola udaranya kuat, terus Oh, boleh motong-motong deh emang dia kuat. bolanya. Iya, jadi gua ngelihat gua salut sih gua ngelihat Bremer. Bremer itu tapi bukan back build up sebenarnya. Iya, memang Ngeri-ngeri dia sedap tuh dia tukang tuh. tukang tukang Pukul. gaprak aja sebenarnya. Iya. Iya, kayak Cordoba gitu, Montero. Iya. Ya, Mateo Bremer. Oke, jadi itu ada Kostic, ada Bremer ya. Kalau gue terlepas dari dia punya kesalahan waktu lawan Inter, gue Rugani ya. Rugani bukan menjadi yang terbaik, mungkin masih terbaik masih Bremer gue bilang. Tapi buat gue pribadi, Rugani main full di 3 game ini adalah Oh ya. salah satu fenomena alam juga, salah satu fenomena ya. Buat Rugani yang biasanya menjadi bangku cadangan, tapi Rugani main terus. Iya, kita lihatlah sejauh mana Rugani bisa support Juventus di musim ini ya. Apakah Sandro-nya yang tetap dimaksain dipakai lagi sama Allegri, apakah tetap dengan Rugani ini menjadi menarik sih game lawan Monza. Apakah Sandro atau Rugani, gue nggak tahu. Tapi buat gue pribadi, Rugani aja dulu deh. Terus juga Sandro mau dijual. Iya. Menurut gua memang kalau ini juga jadi titik balik ke Rugani juga ya. Iya, Setuju tiga juga game gua lo main sama terus. dia Rugani main terus dan konsisten, stabil dan dia dalam kondisi yang lagi matang gitu kan. Dia usia berapa? Hmm, 27, 28 ya? Udah mau udah mau 30. 30. Udah mau 30-an tuh kondisi back lagi matang-matangnya tuh. 29, 30. Jadi menurut gua mendingan Rugani terus yang dipasang gitu. Kesalahan sekali dua kali tuh wajar lah, tapi dibandingkan Sandro yang udah kepala tiganya udah jauh, ya mendingan Rugani gitu. Apalagi Iya sih. kemarin juga lawan Inter gue udah agak ketar-ketir ya, takutnya dimainin jadi awal tuh Alexandro. Ternyata tetap tetap Rugani yang dipasang dan Alexandro malah gantiin si Kostic. Ya kan namanya pelatih, dia selalu punya pemain andalan ya. Kalau bagi Allegri Sandro adalah andalan, mau dia apa lagi? Ya mudah-mudahan Allegri bisa melihat beberapa game terakhir ini dengan organik ya. Kita lihat aja deh. Nah, kita next lagi ke materi berikutnya. Materi berikutnya ini adalah mengenai kita akan melawan 4 klub. Ada away ke Monza, ada home di Napoli, ada away ke Genoa, terus ada home di ada away dua-duanya ini. Jadwalnya agak-agak ngacak ini terakhir. Jadi kita home cuma lawan Napoli doang. Sisanya Genoa away, Frosinone away, terus baru yang terakhir ada 5 game 5 kita di game. ini 5 game kita di sibuk juga ya. Ada 5 game di Desember yaitu melawan Roma. Ada 2 big match. Tiga-tiganya 3 game berikutnya adalah
game yang harusnya kita bisa harapkan eh, bisa dapat 3 poin. Nah, bagaimana Anda melihat game-game yang ada lawan Monza? Monza menurut gua adalah tim yang kita belum kalahkan di musim kemarin. Ada Napoli yang mungkin ada motivasi baru ya dari pelatihnya yang anti Juve, Mazzarri. Terus ada Roma nih, kita ketemu Dybala dan Lukaku. Gimana Anda melihat bulan Desember? Peluang kita seperti apa dan kira-kira kita bisa dapat bungkus berapa poin? Kita punya 6 game ya. Berapa sih? 5 5 game. 5 game. Hmm. Yang Agak paling repot ya 6 berat game itu adalah Monza. ya. Monza Napoli berat juga berat karena dong. Napoli nggak terlalu sih gue. Oke, oke. Oke, itu betul. Oke, yang paling berat buat gue Monza karena kita ada traumatik musim lalu sampai kita belum pernah menang, belum pernah ngegolin gitu gawang Monza. Terus lawan Napoli gue ngerasa kita bisa menang karena kita main di kandang. Ini Kandang hope-nya. kita ini angker lagi soalnya sekarang. Iya, Iya, betul. iya, iya. Kandang kita angker lagi sekarang. Jadi buat gue yakin kalau Napoli. Em, Genoa aman, Frosinone gue ngeri. Ini ada anak-anak muda yang ingin membuktikan Sulit. dirinya. Roma juga gue yakin sih kalau Roma. Pokoknya gue kalau home game sekarang dengan kondisi stadion kayak kayak gini sih optimis 3 poin terus lah. Jadi out of 5 kita bisa 4, Kalau total poin kan 15 kalau kita bungkus 15, semua ya. 15. Gue bilang kita bisa dapet 13. 13. Berarti ada kalahnya, ada Enggak, gimana tuh jadi 2 kali 4 menang ya? menang 1 seri. 4 menang 4 1 kali seri. menang. 4 kali Serinya, menang satu seri ya. iya, serinya Serinya di lawan Monza. serinya lawan Monza. Gue Iya, khawatirin iya. gitu. Takut Serinya bener nih lawan kita Monza. sama Monza. Monza ini menarik sih, maksudnya. Nanti kita bahas lawan Monza nih. Kita mau Hmm, hmm, preview hmm. sedikit lah lawan Monza. Jadi Monza yang paling gue khawatirin di antara 5 pertandingan itu. Makanya gue Oke, bilang segitu poinnya. oke. Yaitu 14. Sorry, 13 poin, 4 Iya, win, 4 win, 1 draw. 1 draw. Terus Away. kita menang terus. Oke, nggak ada masalah. Oke, Nggak ada gue ke Pawendra. Jangan masalah dong. Oke, oke. Kayak lagi dinilai kita ya. Oke, Iya, gak ada masalah. makanya nggak ada masalah. Jangan masalah dong. Oke, Kan oke. nggak internasional break, masa masalah? Iya, iya, iya. Oke, gimana Ndra, menurut lu Ndra? Ini Roma, Lukaku, gacor loh. Yakin nih kita bisa hadapi ini. Terus lo Napoli menurut gue ini pelatihnya nih dari dulu anti Juve memang dikalahin terus sih. Ya tapi gimana ya menurut kawan? Ya, gua kurang lebih juga sama kayak Andar ya. Lawan beratnya memang ada di Monza sih. Monza karena kita main tandang. Terus ya jadi kayak masih ada rasa Emang penasaran ya emang di emang lu nggak berpikir bahwa Napoli atau Roma itu bakal mencari poin di kita kayak seperti Inter gitu? karena ya tadi gue optimis ada kita main di kandang Juve, apalagi Juve sama Roma. Juve sama Roma itu jarang kalah dan Iya musim jangan lalu kalah. itu kita seri ya. Oh, seri kita musim lalu lawan Menang kita Roma ya. 1-0 Di kandang yang kita gol. seri Oh, satu sorry ya? satu 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 Hmm. yang tendangan bebas Vlahovic. Tapi gue yakin kayaknya dengan kondisi konsisten kayak sekarang sih harusnya bisa menang lawan Roma, lawan Frosinone, Genoa, lawan Napoli itu juga gue optimis semua. Lawan Monza ini yang memang batu sandungannya di Monza karena di tahun lalu kita benar-benar 2 kali lawan di Serie A kalah 2 kali dan gagal menang. Tapi kita ada untungnya kita di Coppa Italia kita bisa menang lawan Monza pertandingan pertama Coppa Italia. Kita menang 2-1 dan waktu itu karena ada bantuan Chiesa kan. Iya. Mudah-mudahan di pertandingan ini ada tuah dari Chiesa lah, ada tuah dari Chiesa lah yang membuat perbedaan karena di tahun lalu gue inget 2 pertandingan itu tuh Chiesa nggak main. Pertama karena masih cedera, terus Di Maria juga kartu merah. Kemudian di pertandingan kedua itu juga sama Chiesa juga nggak main gitu. Jadi over PD kemarin kalau kalau di tahun lalu kena kita kalah 0-2 sama Monza tuh kayak agak sedikit over confidence. Cuman akhirnya jadi nggak hati-hati dan kebobolan. Jadi dan Monza sendiri juga pemain-pemainnya lumayan ini ya, lumayan berpengalaman. Gagliardini, ada Ambrosio, terus siapa lagi ya? Ada beberapa pemain senior. Oh, Pessina juga di situ. Jadi Pessina. lumayan lumayan berbahaya sebenarnya. Eh Kalau dari poin, jumlah poin, tadi gue juga mau sama Andar, tapi biar beda gue 11 poin deh. 11 poin gue Monza nih kayaknya agak kesandung dan feeling gue memang di antara 4 ini antara Juve, Genoa, Frosinone ini kayaknya gue pesimis kayaknya ada kayak ada kesandung sekali gitu seri.
Jadi gue Ya 3 kali kayak menang, 2 kali kayak waktu seri. di Sassuolo gitu ya. Iya, kan Sassuolo atau ya mungkin bener kata lo bisa jadi kita seri juga lo Napoli. Hmm, Gitu. Iya, Napoli iya, juga iya. sekarang lagi ngejar lagi kan. Hmm. Gue melihat bahwa kalau Napoli nanti dia bisa menang lawan Inter, ya ini bisa menjadi dua. Karena Napoli ini skuadnya masih skuad seperti itu sebenarnya. Iya, Belum dirombak-lambik gitu. Cuman memang kemarin aja pelatihnya Garcia. iya bener sih. Kalau Ah, ya bener juga sih. kecuali Ya, kalau skuad ini udah berubah lah dari skuad Sude. Jadi skuad masih skuad Sude itu sebenarnya dia. Nggak banyak yang berubah dari skuadnya dia. Ya even lu cuma kehilangan Kim Min Jae, lu dapat satu lagi, tapi kan skuad lini depannya itu masih sama. Hampir masih sama semua kan. Raspadori, Osimhen, Di Lorenzo, Zielinski masih ada gitu. Jadi ya buat gue Napoli ini nggak bisa dianggap Masih enteng. tetap tetap mengerikan sih. Iya, tetap mengerikan. Jadi nggak bisa dianggap enteng. Even main di home nggak bisa dianggap enteng. Kalau lu menganggap enteng ini bahkan bisa kalah. Ini lah kita kan dibantai kemarin 5-1 di di gue tandang. gue Oh, salah satu Napoli. pertimbangannya karena mereka masih main di Champions League juga sih. Karena mereka belum lolos. Oh iya, iya benar-benar. Menurut gue lumayan ini ya, maksudnya sebelum lawan Juve itu mereka lawan Madrid sama lawan Inter gitu. Iya, sekarang kan Jadi lawan Madrid ya. sekarang lawan Madrid dulu kan. Minggu ini dia lawan Inter Madrid terus di Inter. Serie A. Jadi kalau Jadi seandainya dia menang, itu bakal jadi dorongan motivasi banget tuh di Napoli tuh. ya cuma ya itu secara fisik dan lain-lain terkuras dan plus kita main di kandang sih kalau menurut gue itu sih. Sekarang kita kalau lawan Inter kemarin tuh emang emang gue punya di otak gue kayaknya emang Allegri nggak pengen jadi Kapolista dulu sih. Masa begitu? Iya, soalnya Bisa begitu. terlalu Beban mental beban buat anak-anak mental. buahnya. Iya, beban mental buat bocah-bocahnya. Bocah-bocah Allegri ini soalnya agak agak ini ya, agak lebih sulit Mendingan sih, jadi yang ngejar daripada dikejar mendingan ya. jadi yang ngejar daripada dikejar kayaknya gitu. Kita emang mentalitinya Allegri Juve kayaknya agak-agak gitu, mendingan ngejar daripada dikejar gitu. Oke, 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 oke. Oke, ada tambahan lagi sebelum kita ke materi terakhir, review singkat lawan Monza. Ya, nggak ada sih. So far itu sih. Oke, nanti kita lihat saja prediksi dari Anda atau Anda siapakah yang paling mendekati. Ya kalau gue pribadi sih, gue masih melihat lawan Napoli kita kesulitan, bisa draw, lawan Monza bisa draw, sisanya menang. Jadi 11 ya, gue 11 karena lawan Napoli gue khawatir karena skuadnya ini masih bagus. Lawan Roma kalau mereka nggak ada perbaikan, masih compang-camping, kita harusnya menang. Lawan Frosinone mungkin kita akan kesulitan, lawan Genoa kita akan kesulitan, tapi menang. Ya menang dengan cara-cara yang ajaib-ajaib gitulah, yang Hmm. yang apa set piece lah, kemelut lah, whatever itulah. Oke, itu aja dari gue tentang apa dari Pak Ondra dan dari Anda mengenai rekap kita. Terus kita mau terakhir nih mengenai review melawan Monza ya. Ini menjadi menarik karena nanti setelah tayang ini sudah mungkin satu hari itu langsung lawan Monza nih kita. Sabtu dini hari kan ya? Yes. Jumat Sabtu dini berkah hari. pertandingannya. Sabtu dini hari. Nah, lawan Monza memang kita secara head to head kita kalah di home dan away di Serie A. Terus juga ada yang menarik nih dari review melawan Monza ini. Yang menarik adalah ada satu berita yang mengatakan Colpani itu bakal dipantau oleh Juventus, khususnya Giuntoli yang sangat mengidam-idamkan mereka, mengidam-idamkan si Colpani ini. Apakah memang seperti itu Colpani yang diharapkan bagus? Maksudnya kok sampai beritanya tuh sampai diharapkan banget nih gitu atau diincar banget nih? Emang apa sih? Nah, jadi ada dua pertanyaan ke Andar. Hmm. Bagaimana lu melihat melihat review ini? Mungkin secara line up akan seperti apa ya? Dengan adanya Sandro, apakah nanti akan ada perubahan? Terus Locatelli apakah sudah bisa main di pertama? Dan mungkin sedikit dari Monza, ada yang berbahaya nggak menurut lu dari Monza? Ya gimana? Call Fanny dan review singkat mengenai lawan Monza ini. Kalau ya itu Monza ini emang gue gue jujur gue sangat mengagumi Palladino ya. Maksudnya gue punya punya ke ke apa ya harapan at some point justru penggantinya Allegri itu dia gitu. Karena Hmm. menurut gue dia jenius, pinter lah gitu. Apa yang bikin jenius ya? Salah satunya menurut gue sih kalau kita ngomongin si Kolpani ini sebenarnya memang memang terkenal dari mudanya waktu di Atlanta kan juga dia kabarnya memang pemain yang produktif ya. Gelandang tapi predator gitu. Tapi ditaruh sama Palladino tuh dia left left footed tapi ditaruh di kanan gitu.
Jadi benar-benar Kayak senjata. Robben. Iya, dibikin kayak gitu gitu. Dan itu kan nggak semua pelatih tuh berani kayak gitu. Dan kita lihat compactnya Monza juga siapapun tuh bisa menyeramkan gitu loh. Dia tuh nggak punya satu pemain yang jadi kayak center of project itu nggak ada. Hmm. Semua pemainnya tuh muter-muter itu membuat Juventusnya tuh kalau di musim lalu ya kita kayak bingung gitu loh. Dan mereka juga kehilangan kayak tahun lalu kita lihat Rovella begitu banget gitu. Terus sekarang Palino menemukan si Colpani ini gitu kan. Em, memang memang ini sih memang pelatihnya yang kalau gue bilang yang pembeda di Monza ini pelatihnya. Peran Jadi pelatih paling penting di sini ya, di lawan pelatihnya paling Monza penting ini. dan jadi dia yang inilah yang bikin momok kayak Juventus tuh si Palladino ini gitu. Nah si Colpani ini kan jadi hits banget sebenarnya karena per sekarang ini top scorer Monza tuh dia gitu. Bukan striker gitu. Attacking midfielder, tinggi 188. Iya tinggi Sebenarnya loh. profil menurut gue profil kalau Juventus kehilangan Rabiot ini cocok nih penggantinya sebenarnya. Pemain yang paling cocok menggantikan Rabiot ya kok Pani ini Italian tinggi 188 muda gajinya masih murah mungkin walaupun harganya mahal karena kontraknya masih sampai 2028. Tapi Makanya semahal-mahalnya nggak mahal banget lah. iya, makanya iya kan selalu kan isu pemain Juventus belakangan tuh selalu datang sama pelatih. Jadi kayak kalau Juventus ngedatengin Palladino, nanti dia bawa Colpani. Kalau Juventus ngedatengin Oh paketan, iya, kalau Juventus datengin Thiago Motta, kan muncul juga ya di belakangan kan ada. Kalau Juventus datengin Thiago Motta, dia bawa Ferguson kan. Orsolini. Ferguson, Oh Ferguson, Lewis mm, Ferguson. Ferguson juga posisinya kan sama AM juga kan. Iya kan Karena kan Orsolini, enggak ya? enggak lah. Orsolini itu mantan Juve ya, jadi kayaknya Ya kalau nggak mungkin. mantan-mantan Oke itu oke. tuh agak susah ya, kayak Berardi gitu, complicated. Iya, iya. Jadi gue ngelihatnya itu. Jadi isu pemain dan pelatihin paket-paketan ini mungkin kayak yang kayak lo bilang itu selalu selama masih ada Allegri ya tetap aja Rabiot bakal diperpanjang gitu. Jadi kayak ini lo mau Allegri Rabiot, Pemain andalan lah. iya, Thiago Motta sama Ferguson atau Aldino sama Kovacic itu sih. Iya iya iya. Iya. Iya, jadi lu menitikan beratkan ke Monza ini karena Pelatihnya pengaruh dari Palladino ya. Nah kalau line Aldinonya. up-nya sendiri prediksi lu akan seperti apa nih? Kayaknya dia pakai tiga Enggak kalau dari tiga Juventus aja lah. Juventus mah tetap Allegri Juve yang ada sekarang sih. Maksud gue rasa nggak Ya, enggak, ini ah, kan Sandro udah sehat nih. Terus Locatelli udah main kemarin babak kedua. Apakah langsung gas enggak sih. Locatelli lagi Menurut atau gue enggak sih. Belum belum. Em, Kalau terus Danilo striker belum bisa apakah langsung Danilo kan belum Vlahovic Chiesa bisa lagi? main ya. Kalau Danilo belum main, harusnya Alessandro nggak main juga. Oh, langsung gitu. Iya, kalau gue ngerasa gitu. Oh Kalau gue gitu. ngerasa gitu. Oke oke Paketannya oke. tuh Danilo, Brema, Alessandro. Karena Danilo sampai hari Oh ini harus masih trio Brazil menurut lu trio ya? berhasil menurut gue. Karena masih diragukan, gue masih optimis tetap pakai trio lawan Inter kemarin. Terus tengahnya tiganya? Tengahnya yang ada pilihan Locatelli siapa udah main lagi kan? langsung. Locatelli, Miretti sama Rekening. Megan nih, Rabiot, Rabiot. Biar. Rabiot. Terus Sayapnya berarti sayapnya si Cambiaso, Kostik sama Kovacic, Kostik sama Cambiaso tetap. Cambiaso. Bukan McKennie. Masuk McKennie cadangan. Mereka nih cadangan lah. Cadangan. Cambiaso bagus soalnya kemarin. Oke. Strikernya Kian atau Vlahovic nih? Iya, sama masih main lah. Ya, saya pasti main depan. Mah tergantung siapa yang sehat aja kalau itu sih. Gue nggak ngerti sih. Gue nggak ngerti Vlahovic tuh nggak sampai hari ini tuh nggak pernah 100% gue tuh. Nggak. Iya, iya. Bingung gue. Maksudnya on off kan? Iya, maksudnya lo main sekali seminggu tapi lo nggak pernah fit bener-bener Iya, seratus iya. persen gitu. Itu juga jadi perhatian gua. Itu kenapa on off begitu sih? Iya, ya itu makanya jadi nggak pernah jelas tuh antara Moisen sama Vlahovic tuh kayak bener-bener detik akhir siapa yang lagi hijau yang main kayak gitu. Oke. Iya, iya, iya. Gitu Ya sih. nggak salah. Allegri naruh pemain yang fit sih. Emang harusnya gitu kan. Iya, cuma kan untuk bomber yang diharapin dengan main sekali seminggu lo nggak fit kan sebenarnya patut Rugi. dipertanyakan juga. Rugi Juventus. Rugi yang pasti juga gitu. Iya. Oke, Itu aja ya sih itu kalau tadi gua. line up Andar. Andar punya pakem sendiri. Kalau Rio Brazil itu udah jadi pakem, nggak mungkin dipisah. Dia punya pakem. Jadi dia nggak menganut
Sandro fit nggak mungkin dipakai kalau Danilo nggak sembuh gitu. Ya nggak Sistem masalah, paketan kalau menurut gua, sistem sistem paketan. paketan. Oke, jadi lu punya pakem di backnya. Oke, thank you tentang preview singkat. Nah, gimana menurut Pondra lawan Monza nih ya? Monza tadi banyak diceritakan, ini tim dibangun oleh pelatihnya. Ada pemain-pemain seperti Colpani yang menjadi pusat perhatian Juventus dan pusat perhatian Mercato juga nih. Nah, menurut lu gimana nih mengenai Monza itu sendiri, Colpani dan prediksi line up versi lu nih? Karena ada Locatelli yang udah sembuh, Sandro juga udah sembuh. Apakah ada perubahan sayap-sayapnya? Apakah McKennie yang main atau Cambiaso? Nah, seperti apa? Ya selain Paladino menurut gua seperti tadi gua udah sebutkan juga ya, pemain-pemain mereka itu juga dipengaruhi pemain-pemain yang sudah cukup matang dan sudah cukup berpengalaman seperti Gagliardini dan Pessina itu ada di tengah. Menurut gue itu yang bisa menjadi salah satu momok yang bisa membuat cukup berbahaya lah, terutama Pessina Pessina ya. kapten Kalau ya? Kapten kalau kan ya Pessina kapten ya. Kalau Gagliardini kan ceng-cengannya Interisti Inter. ya. Tapi tetap aja pemain kayak gitu ketika main di tim mediocre kan bisa jadi bagus gitu. Kemudian ada Ambrizio juga, buangan Inter juga. Jadi menurut gua mereka punya beberapa pemain yang cukup berpengalaman dan secara line up squad itu mereka cukup solid, mainnya ya udah template tuh. Jarang ada yang berubah. Jadi biasanya 3 di belakang ya, Caldirola, 2 lagi gue lupa siapa, terus tengahnya Pessina, Gagliardini, Kyrgiakos apa siapa tuh pemain Yunani, depannya tuh Colombo sama Colpani. Nah, kadang Pessina agak dinaikin tuh akan begitu-gitu aja tuh tampilannya tuh. Jadi menurut gue itu mereka sudah cukup cukup solid ditambah dengan pelatih Paladino yang gue setuju banget tadi. Paladino itu menurut gue punya bakat, punya potensi. Dan menurut gue cukup keren lah Paladino untuk bisa membawa Monza 2 kali mengalahkan Juventus. Kemudian dari segi UV-nya ya. Oh, Colpani ya. Colpani juga Colpani tadi. ya? Colpani gue suka sih dengan atributnya. Tadi udah disebutin Italia tinggi dan menurut gue ini adalah salah satu gelandang yang memang dibutuhkan sama Juventus, gelandang produktif. Ini yang kemarin sempat kita agak ada sedikit kita diskusi waktu pas lawan Inter ya. Di mana Inter itu kita membedakan gelandangnya itu Inter punya Barella dan Mkhitaryan gitu. 2 gelandang ini udah cukup bermain pengalamannya udah cukup jam terbang udah cukup bagus dan mereka produktif gitu. Dua gelandang ini deh pinter ngasih assist, pinter mencetak gol. Nah, Juve itu nggak punya gelandang ini yang tadinya kita harapkan Rabiot, ternyata Rabiot juga nggak selamanya juga gitu kan, sekali-sekali aja dia mencetak gol di musim ini. Jadi memang kita butuh gelandang yang lebih kreatif dan lebih produktif. Dan gue melihat atributnya si Colpani ini dia berani ambil inisiatif shooting dari luar, dia berani gocek, dia berani dribble, dan dia juga finishingnya juga bagus ketika di depan kotak penalti. Jadi menurut gue ini salah satu gelandang yang bisa layak lah buat masuk di squad Juve. Jadi gue akan sangat happy kalau kita dapat pemain-pemain seperti Colpani yang pokoknya Italiano berbakat. Gue approve kalau buat gue. Oke, Kalau Genta lu. ya, karena darah DNA-nya Juve harus Sponsornya dikembalikan dulu Azzurri. nih. Iya, Iya. DNA Juve itu emang Azzurri. Jadi harus dikembalikan dulu marwahnya Juve sebagai penyumbang pemain ke timnas Italia. Oke. Jangan Nah, kalau kalah line sama up, Inter Milan. oke, kalau line up-nya Line ke up Juventus gak jauh seperti beda apa? sih sama Inter kemarin ya. Kiper udah pasti Szczesny, backnya Nah, 3 kan menurut gua Sandro tetap Sandro sembuh itu nggak jadi isu buat lo, tetap cadangan. menurut gua tetap akan Rugani sih, Rugani karena itu lagi solid ya Rugani, Bremer sama Gatti itu Berarti. lagi enak mainnya, lagi solid. Kalaupun seandainya Alexandro dipasang itu kayak masih buat trial gitu ya Allegri untuk meningkatkan kebugaran dia karena habis cedera panjang 2 bulan 3 bulan itu kan memang nggak bisa langsung 100%. Kalau dipasang sebagai starter mungkin cukup berisiko mungkin kalau dia main ya kayak kemarin lawan Inter. Kalaupun dia main full menurut gue itu cukup berani sih buat Allegri karena dia lumayan cederanya kan kemarin cukup panjang. Kemudian Iya, iya. tengahnya mungkin juga tidak ada perubahan tapi bisa jadi Cambiaso akan dikembalikan ke posisi semula di sayap kiri atau mungkin Kostic ya salah satu di antara mereka menurut gua akan diistirahatin. Mungkin kanannya akan kembali si McKennie. Karena kemarin lawan Inter itu yang lebih sering di kanan itu ya McKennie, yang tengahnya justru malah Cambiaso. Iya, tukar-tukaran. Tukar-tukaran gitu. Malah gue keseringannya ngeliatnya McKennie. Jadi kayaknya Allegri lebih nyaman melihat McKennie itu ada di sayap kanan. Jadi tengahnya itu ya Locatelli udah kembali, Rabiot udah pasti. Ya mungkin salah satu itu Miretti ya. Miretti akan coba dipasang lagi lawan Monza. Terus Nah, duet apalagi juga strikernya saya kira Chiesa Vlahovic sih. Vlahovic Chiesa karena kemarin Vlahovic ya. baru ngegolin, Golin. percaya diri kan. Jadi nggak ada salahnya bukan nggak ada salahnya sih harus dipasang lagi sebenarnya. Kalau kata Kemarin temen gue ada kurang ajar juga tuh. Kan dia 71 hari nggak golin. Ntar tunggu 71 hari lagi. kemarin selebrasi 3 kali kan katanya kan. Lebih, Pertama 4 kali ya selebrasinya ya. lebih Ada kok yang lebih. Gini, Itu. gini, gini gini. banyak. Itu Kayak di combo katanya. direkap semua. Direkap semua. Dan kemarin Oke. pertanyaan dari salah satu penonton kita ya, kenapa nggak Milik aja yang jadi Oh iya, striker benar. utama? Milik atau Kean kan seringnya kan Milik Kean. Kalau menurut gua selama Vlahovic dan Chiesa ini dalam keadaan sehat, mereka berdua yang akan menjadi andalan karena bomber utamanya
ini balik ke status ya. Statusnya memang striker utamanya dari Chiesa dan Vlahovic, dan Milik dan Kane itu ya striker backup. Apalagi Milik. Milik itu memang benar-benar striker backup banget. Jadi yang kalau Vlahovic cedera baru dia main. Kalaupun dia harus jadi starter, dia nggak akan panjang sampai 5 pertandingan berturut-turut jadi striker gitu, masuk starter gitu. Menurut gue itu agak nggak apa, bukan kebutuhannya, bukan di situ. Kebutuhannya Milik itu memang striker backup. Dan gue juga nggak melihat ada sebuah konsistensi dari Milik. Ketika dimainin berapa kali juga tidak memberikan perubahan yang signifikan. Palingnya waktu lawan Verona aja tuh dia ngasih yang hampir golin di menit terakhir kan, kena tiang. Sama satu lagi waktu lawan menang 1-0 tuh lawan siapa ya, gue lupa deh. Itu kalau nggak salah dia golin tuh satu kan. Nah itu Iya, iya. hanya 2 pertandingan itu aja. Sisanya kayak apa ya, kayak formalitas aja dia masuk, banyakin offside gitu kan, ngulur-ngulur Iya. waktu gitu. Jadi Sesuai kontrak kerja kayaknya kayaknya. Tapi itu. menarik sih kebutuhannya Milik iya, Milik kebutuhannya sama begitu. Kian ini sih. Maksudnya kenapa dipilihnya Kian gitu kan kalau misalkan Vlahovicnya nggak masuk kan? Maksudnya ini kan permasalahannya kan bukan Vlahovicnya, yang permasalahannya kalau Vlahovicnya cedera atau nggak main kan milihnya pasti Kian kan? Kenapa bukan Milik gitu? Kan gitu kan? Oke, kita balik lagi mengenai Monza. Jadi skornya berapa nih? Kita apakah bisa menang melawan Monza ini atau draw atau bahkan seperti di Sassuolo kita? Gimana, Ndra? Skornya berapa? Skor ya, tadi gue udah bilang takut kesandung ya. Seri 1-1, tapi gue masih ada rasa-rasa optimis menang sih. 60% 1-0 lah. Jadi lawan Monza aja kita nggak Mudah-mudahan berani Allegri kalau udah tahu cara menghadapi Monza ya. Mudah-mudahan Allegri udah tahu. Jadi semoga, dan kalau Chiesa sehat, semoga bisa menang 1-0. Oke. Kalau Ndra, sorry, Andar 0-0. It's gonna be a boring game. 0-0. Ketat banget Aduh, kayaknya. 0-0 nonton jam 2.45 lo tega udah. Kan besoknya Sabtu. Jadi kita lumayan nih. 3 pertandingan mainnya awal Jumat tuh malam. terus. Iya. Sabtu Jumat dini malam hari. ya? Monza Sabtu dini Juve, hari. Juve Oh, Napoli, oke. Genoa Juve tuh semuanya Gue kira Jumat malam malam. minggu. Jadi Gua kalau oke lah. 0-0 mendingan lo yang jam 7:30 lah atau yang jam 6 sore. 0-0 jam 2.45. Ngedumel semua itu pasti yang nonton. Itu sih pasti begadang gue kalau Jumat malam, besoknya Maksud gue itu libur. lawan Monza sebelumnya 2 kali kalah, kali ini seri ya peningkatan lah. Iya, iya. Nanti di kandang kita baru kita menang. Iya, iya. Lo diserbu Dar kalau ngomong gitu, Dar, sama fans Juve yang lain. Masa lawan Monza seri? Iya. Kan gue realistis. Maksud Iya, gue iya. Masalahnya banyak yang gak realistis. maksud gue Emosional. maksud gue sekarang memang Udah faktanya kan 0-0, udah 0-0 di ini lagi dikepung. ya iya faktanya kan emang Allegri Juve gitu. Maksud gue it's been 3 years juga gitu. Ya lo it's time to accept it sebagai Allegri Juve gitu. Nggak bisa juga lo. Misalnya gue bilang review, gue ada harapan nih Allegri main 4-3-3, nggak bakal gitu, nggak bakal kejadian. Gak bakal kejadian sampai dia dapat striker yang satu lagi, yang kanan. Iya, Baru mungkin kejadian. Berardi. Berardi. Tapi nggak juga sih Pon, dia pernah Iya. punya Sule juga dia nggak cobain 4-3-3. Karena masih muda, bos, belum mateng. Gue nggak yakin Ya, emang. kita Kalau lihat dulu Januari. dulu Kita lihat tuh kan Januari. waktu Kita dulu lihat nih ya, Januari. Di Maria, Vlahovic sama Chiesa kan sebenarnya itu tuh kan formasi pujaan kita waktu itu kan. Cuman ketiganya nggak pernah sehat dalam waktu yang bersamaan. Ketika Chiesa sembuh, Di Maria cedera. Di Maria sembuh, Vlahovic cedera. Akhirnya tetap mainnya dua striker lagi. Padahal udah di set sebenarnya sama Allegri tuh bakal main 4-3-3. Iya itu kan sama kayak sekarang lo ekspektasinya semua orang juga setiap pertandingan Chiesa, Vlahovic, tapi kan most of the time Moise Kean yang ada di situ. Iya, Emang itu karena kemarin Vlahovic juga cedera on off Iya, gitu. jadi emang Cuma maksudnya ide formasi 3 striker idealnya Allegri itu sebenarnya kemarin tahun lalu tuh itu Chiesa, Vlahovic, Di Maria. Musim ini dia berharap ada Chiesa, Vlahovic, satu lagi kanannya tuh Berardi pengennya kan. Malah tadinya Lukaku, Chiesa, satu lagi tuh siapa gitu. Allegri udah Iya, mendambakan itu. Cuman ya nggak dikasih. ya gue pikir waktu lawan Inter dengan ada cedera Locatelli mau ada berubah formasi, tapi kayaknya enggak kan. nggak terjadi. Ternyata lebih. prediksinya Nicolò Iya, Scavilia ya. Iya, makanya gue Jadi bilang prediksi Nggak itu salah, juga. nggak berani. Allegri Enggak. nggak berani berjudi sama formasi, lebih berani Nggak berjudi sama bakal. posisi. Pemain. Iya. Januari juga bodoh kalau gue bilang kalau kita beli striker tengah itu yang bolong 2. Oh iya, udah pasti lah. Bodoh banget kalau beli Mendingan striker. ngambil yang gelandang 2. Nah makanya Iya. kalau gua skornya itu 2-1 lawan Monza. Colvani yang golin. Kalah dong 2-1 kan away. Sorry 1-2. Wah parah 1-2. ini parah 1-2 ini baru maksudnya. diserang nih. Lainnya Juventus kalah nih. 1-2 maksud gue. 1-2. Kalau menang itu memang 2-1, mau home atau away, namanya menang tuh 2-1. Angka yang Gitu. besar itu disebut duluan. Iya. Jadi pokoknya Juventus menang 2 gol lah. Terus yang golin Monza itu gue pengen Colvani. Maksudnya
Ini kan lagi dipantul sama Juventus. Biar ini ya, Fans juga, biar dibeli ya, fans, biar dibeli. Biar ya Jangan yakin. fans dong, kan juga, fans Biar itu kan yakin. jadi juga, mahal. fans kan juga ngelihat kan, bagus apa enggak nih gitu. Ya, sekalian aja ditonton kan gitu. Iya. Apa bagusnya gimana, mainnya gimana gitu. Gue Bener Gue sih, sih, kayak gue sih lu nge-tweet, kasih gue nge-tweet bilang ini sih Hedira versi light ya, versi lebih rendahnya, versi lebih lebih bukan apa kalau istilahnya bukan yang pro-nya, yang light-nya, yang versi lebih ringannya nih Hedira karena menurut gue dia bukan pemain yang visual ya, pemain yang enak dilihat gocekannya, kontrolnya, bukan kayak Samir Zik, bukan kayak Dybala, dia lebih kayak Hedira yang lu habis passing, gerak, lari, cari posisi, jadi taktis mainnya. Jadi sebenarnya kalau ini anak misalkan direkrut sama pemain yang mainnya cepet, bisa nih anak sebenarnya. Kalau mau main cepet ya. makanya sama Mungkin pelatihnya dia bisa sekalian. one-to-one sama Chiesa sih, mantep juga sih. Kayak pelatihnya Pak, angkut. Ya kalau main karena ada gol yang pas gue lagi nonton Monza versi Udinese, Monza lawan apa, dia golnya itu one two tektok terus di dalam kotak penalti. Buat gue untuk tim mediocre bisa gol kayak gitu mah gila menurut gue. Iya, makanya gue jempolnya buat pelatihnya sih. Biasanya kan gol-gol mediocre kan ya kalau nggak lu crossing, terobosan yang benar-benar emang posisinya kosong, main one two di ruang sempit itu nggak semua tim bisa. Main one two ya, one two tiki-taka gitu. Di ruang yang sempit itu nggak semua bisa karena butuh skill penunjang kan. Kalau istilah Genta combo. Gue bilang, lalu combo apa sih tak? Ya, itu kayak main itu tahu kombo tuh kalau main PS main itu Iya. kayak pakai jurus-jurus gitu. Oke lah kalau gitulah. Udah cukup lama, udah mau sejam. Jadi thank you buat Anda, buat Pondra. Kita udah ngomong banyak mengenai Conte. Menurut kalian berdua berarti setuju ya ini hanya isu dan kalian juga big no Conte. Jangan balikan Ya, sama mantan. oke. Terus kayak nilainya ada untuk yang lain aja. November nilai pertandingannya adalah tadi A ya buat Andar ya. A A minus minus, ya. A minus minus. A dong. minus buat Pondra B plus seperti gue juga sama. Karena kenapa gue harus kasih B plus lawan Inter kenapa lu kasih draw sih harusnya lu bisa menang. Terus untuk pertandingan di bulan Desember rasanya sulit ya kita grab 15 poin sulit ya. Intinya dari kita bertiga percaya bahwa nggak bakal menang semua. Jadi ada yang serinya lah intinya. Ya, jadi nggak ada yang berani di sini memprediksi kita grab 15 poin. Taunya Allegri grab 15 poin sih top sih menurut gue sih. Top. Menurut gue kalau dia berhasil bisa Juara grab itu kalau 15 15 poin poin. mah. Serius, dia Scudetto bisa itu. iya dia bisa ambil menang 5-5-nya sih top menurut gue. Terus yang terakhir lawan Monza ini Cavani menjadi sorotan. Terus formasi, ya aku baru tahu kalau Under punya pakem di dalam formasi itu trio Brazil. Tanpa trio Brazil kayaknya nggak bisa gitu ya Under ya. Harus paketan mainnya. Sakitan. Terus kata Pondra juga bilang Mac ini akan lagi main di sayap. Dan kita lihat aja apakah prediksi-prediksi line up kita akan terrealisasi atau seperti apa. Terus ya itu tadi hasil skor kita, ada yang katakan draw, ada yang menang tipis, gua termasuk menang skor angka gede. Ya kita akan lihat nanti faktanya seperti apa, kejadiannya nanti seperti apa. Oke, terima kasih sekali lagi buat Anda dan Pondra. Dan sekali lagi jangan lupa subscribe, dan jangan lupa share dan Vino Alvine, Forza juga. Forza Forza Juve. Juve.